Ritual adat Dayak bertajuk Nabo Padagine Antanik di Parit Ampaning, Desa Malahia, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, pada hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025, menjadi ajang duduk bersama antara perwakilan masyarakat, tokoh adat, DPRD, dan pihak PT Bumi Pratama Khatulistiwa untuk membahas persoalan ketenaga kerjaan dan kejelasan status sertifikat hak milik warga di area perkebunan sawit. Mediagaperta.id melaporkan. Kuala Mandor B, Pak Sahidin. Kemudian yang saya hormati, sini ada Timanggung, Sungai Manur. Yang saya hormati di sini ada pimpinan dari perusahaan PT BPK, salah satu humas Pak Malik dan teman-teman lainnya. Kemudian yang saya hormati di sini ada 3 ormas dari Tangkin Genawi, Bala Adat, kemudian 7 Talino. Kemudian yang saya hormati Imam Adat Panjangan. Kemudian yang saya hormati seluruh masyarakat adat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Jubata, Panampak Pajaji, atas berkat rahmatnya dalam kesempatan siang yang berbahagia ini kita dikumpulkan bersama dalam kegiatan Nabo Padagine Antanik. Dan aku secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Adrianus yang telah memberikan undangan kepada saya sehingga saya bisa hadir di sini. Mungkin ini udah kedua kalinya saya hadir di sini kalau tidak salah. Jadi ini merupakan suatu wujud ucapan syukur kebersamaan pelestarian adat budaya, di mana sebagai masyarakat adat tentunya kita tetap menjunjung tinggi marwah sebagai orang Dayak, tetap beradat dimanapun kita berada. Kemudian banyak hal yang saya dapat dari hasil pembicaraan masing-masing yang memberikan sambutan dari Pak Kades atau Ketua DAD, kemudian dari pimpinan atau yang mewakili PT BPK, kemudian dari tokoh masyarakat, kemudian dari ormas, itu berkaitan dengan, boleh dikatakan dengan kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di dalam sebuah lingkungan seperti di BPK ini. Di sini kan sudah berdiri PT BPK. Jadi masyarakat adat memang selayaknya dan sepantasnya diberi posisi untuk sebagai tenaga kerja. Namun tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kades, ada beberapa kriteria yang memang harus dilaksanakan ketika memang nanti sudah menjadi tenaga kerja, mulai dari kejujuran dan lain sebagainya. Itu menjadi acuan sebenarnya. Sama seperti di daerah-daerah dapil saya di Kecamatan Sungai Ambawang itu ada PT Palemdel, PT GAN, PT KSP. Itu saya sering juga mendapat aduan atau laporan dari masyarakat yang merasakan resah ketika mereka ingin mencari pekerjaan di sebuah perusahaan, namun mereka hanya diberi sebagai karyawan harian. Sementara orang-orang yang didatangkan dari luar sebagai tenaga kerja itu mendapatkan porsi-porsi yang sangat strategis seperti mandor, kemudian manajer dan lain sebagainya. Sementara secara kapasitas pekerja itu sangat boleh-boleh lah mereka. Tapi karena sistem sehingga menjadi berat. Jadi rata-rata masyarakat itu sebagai masyarakat menjadi karyawan-karyawan yang di lapangan aja. Jadi disitulah yang sering saya dengar. Kemudian berkaitan dengan HGU tadi, saya pikir kemarin udah selesai kan. Kemarin kan di tahun yang lalu kan pernah juga disampaikan berkaitan dengan HGU Pak Malik. Jadi nanti mungkin dari perwakilan dari
perwakilan dari kelompok tani nanti mungkin bisa koordinasi dengan saya. Nanti bisa buat surat audensi di Komisi 2 itu bidang pertanian dan perkebunan, nanti dimediasi di DPRD. Silahkan buat suratnya aja nanti saya bisa mendampingi juga, karena seperti yang di KSP juga sama di PT GAN dan Palemdel juga sama, itu masalah HGU juga. Jadi mereka di sana juga merasakan resah gitu Pak. Jadi ketika perusahaan itu menghasilkan sesuatu tapi masyarakat hanya mendapatkan ya biasa-biasa saja Pak, itu yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Makanya betul yang disampaikan oleh Pak Ulianus tadi, ya kalau di Kabupaten Kuburaya sih masih kurang lah dengan kasus-kasusnya kan. Yang banyak kan di daerah kabupaten lain itu banyak kasus yang sehingga berlawan dengan antara perusahaan dengan masyarakat. Itu yang kita jaga. Jangan sampai di Kabupaten Kuburaya yang kita cintai ini dapat masalah seperti itu juga. Itu yang saya harapkan kepada PT. Jadi untuk selanjutnya berkaitan dengan ke depan, nanti mungkin bisa dikoordinasikan juga Pak Adrianus berkaitan dengan situs yang ada di sini. Apakah nanti bisa bergaya dengan perusahaan berkaitan dengan mungkin perawatan? Selama ini apakah sudah ada perawatan? Artinya pembinaan. Kemudian CSR tadi itu saya setuju juga. Ada 2 gereja yang akan diberikan bantuan. Itu tolong dikawal lah ya Pak Malik ya, agar masyarakat juga terbantu kan. Karena ada perusahaan itu, karena ada juga masyarakat. Artinya kan simbiosis mutualisme namanya, saling menguntungkan. Jangan hanya PT yang untung, sementara masyarakat tidak untung, ya kan? Nah, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.